失了爱你的回忆，也不能改变相爱的过去。这颗乱跳的心，至始至终为你遮挡所有狂风暴雨。就算没有魔法创造奇迹，也要冲破荆棘来拥抱你，因为命中注定要和你一起，直到爱再次相遇。Bisakah lain kali jangan membuatku cemas lagi? Kau mengerjakan pekerjaan berbahaya itu sendiri. Bagaimana denganmu? Kenapa kau tidak bilang dulu? Malah datang bekerja di Sunwell. Aku tidak memberitahu kalian, karena aku ingin bekerja di sini dengan kemampuanku. Kau membuat orang lain mengira kalau keluarga Sun tidak baik denganmu. Membiarkan istri bekerja di luar dan bekerja sebagai manajer. Masih bercanda. Oh. Aku sangat marah. Apa kau tahu betapa berbahayanya tadi? Sudahlah, tidak apa-apa. Semua sudah berlalu. Apa masih sakit? San Junno. Wakil GM Chang, apa ada masalah besar sampai tidak ketuk pintu? Kau sebagai GM Sunwell membuat masalah sebesar itu. Bagaimana kau menyelesaikan itu? Yunyi, kau keluarlah dulu. Baiklah, GM San. Menurutku, hal ini masih bisa terkendali. Jangan berpikir tidak melaporkan polisi berarti tidak ada yang tahu. Banyak yang melihatnya. Jangan sampai media dan saingan kita mengetahuinya. Bagaimana kau menjelaskannya ke Dewan Direksi? Bagaimana caraku menjelaskannya? Kau tidak perlu khawatir. Aku dengar proyek Malaysia yang dipegang olehmu itu sama sekali tidak ada perkembangan. Mungkin kaulah yang seharusnya berpikir bagaimana menjelaskan ke Dewan Direksi. Tang, percaya padaku. Pasti akan ada jalan keluar. Iya. Oh, begitu. Aku mencarimu seharian tidak ketemu. Ye Chen Yu, kemana saja kau? Barang yang harus dikirim sudah menumpuk. Aku menjemput Tang pulang. Hotel Kwan Mei. Ngomong-ngomong, kau tidak bisa jalan sendiri atau matamu tidak bisa mengenal jalan, hah? Tan Xiong Ming, aku peringatkan ya, Ye Chen Yu itu anakku, bukan buruh gratis untukmu. Sudahlah, Kau Tang. wanita tua mulut besar. Suatu hari mulutmu akan rusak. Kau bicara apa tadi? Kalau berani, ayo bicara lagi. Sudah. Suasana hati Tang sedang buruk. Tang, kami pergi kirim barang dulu ya. Ayo. Tapi dasar tidak tahu diri. Sudah. Makan di rumahku, minum di rumahku, tinggal di rumahku, malah membantu orang lain.
Baiklah, kalau begitu kau minta uang jajan saja sama si gendut itu. Chen Qinji, bisakah kau bicara dengan baik? Hah? Selalu berteriak pada saat anakmu bersalah. Dia itu anakku. Memangnya apa hubungannya denganmu? Kalau kau mampu, harusnya kau melahirkan sendiri saja. Aku tidak mampu. Kau punya kemampuan. Kemampuanmu besar sekali. Dengan siapapun bisa melahirkan. Mengganti bohlam saja bisa melahirkan. Tang Sungming, aku sudah bilang padamu ya. Aku ke kamar orang lain hanya untuk mengganti bohlam. Kita sudah menikah begitu lama, bahkan tidak punya anak. Mengapa setelah mencari orang asing rambut keriting untuk mengganti bohlam kau langsung hamil? Kebetulan rambut Sengse juga keriting. Apa itu hanya kebetulan? Sudah berapa kali kau bilang padamu, tapi kau tetap tidak percaya. Aku beritahu ya, beberapa tahun ini kau terus mempermasalahkan soal itu. Asal kau tahu saja, keputusan yang paling benar dalam hidupku yaitu bercerai denganmu. Apa? Hotel Kuan Mei mau dibongkar? Iya, jadi ibu jangan lagi membuat Tang marah. Kalau tidak bisa menyelamatkannya, tidak perlu begini. Dasar si gendut itu, apa yang dia pikirkan? Jika orang sudah meninggal, tidak akan memiliki apa-apa lagi. Ibu, apa ibu sedang mengkhawatirkan Pak Mantang? Untuk apa aku mengkhawatirkannya? Memangnya dia itu siapa? Aku bahkan tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan kalian. Benarkah? Ih, cucilah sayuran itu. Seseorang bisa menggunakan piano ibuku untuk memainkan lagu kesukaannya. Ini piano milik ibumu? Ye Jian Yu, sudah berapa kali ku bilang, piano ini sekarang milik toko kami. Pria tampan, kau jangan membeli piano ini ya. Karena ini barang peninggalan ibuku. Aku hanya lewat dan bermain sebentar. Aku tidak berencana membeli. Baguslah, bagus. Hanya lewat. Kau baru kali ini datang ke Kuan Mei? Ini pertama kali aku datang ke Kuan Mei. Apa kau butuh jasa tur? Aku pemandu wisata pertama di sini. Orangnya cantik, harga murah, biaya transparan. Ye Jian Yu, jangan mencari tamu di tokoku. Cepat gantikan airnya. Aku haus sekali. Sebentar. Ini kartu namaku. Jika kau butuh jasa antar air, jasa tugas, jasa beli makanan, jasa pekerja berjam-jam, semuanya boleh mencariku. Jika menggunakan semua jasa akan didiskon 20%. Kartu air baru 200 yuan. 200 yuan? Bukankah harganya tadinya 150 yuan? Biaya minyak naik, tentu jasa kirim juga harus ikut naik. Tapi kau naik terus, tidak pernah turun harga. Aku tidak memaksamu untuk beli. Tunggu sebentar. Ini, 200 yuan. Sana pergi. Oh ya pria tampan, ingat telepon aku ya.
Kalau ke Kwan Mei cari aku, harganya tidak akan mahal. Telepon di atas kartu nama ada nomorku jangan ya. mempermalukan Jangan diri lupa. di sini. Dia tidak mau. Jangan lupa telepon saja aku ya. memaksa. Aku akan mengantarmu kemana saja. Telepon aku. Pergi. Aku beritahu ya, Ye Jianyu ini adalah pemeras uang tamu di Kwan Mei. Jadi kalau kau bertemu dia lagi, jaga dompetmu baik-baik. Hei Li, tepumu sudah sampai. Sia, Oh, Jianyu, kau ini kasar sekali ya. Tidak selembut ibumu. tapi ibuku tidak menyukai dirimu. Permisi. Jinji pasti akan mencintaiku suatu hari. Pengantaran air. Oh, sini, aku yang bawa. Tang ada di mana? Tidak tahu. Sejak dia pulang tidak keluar lagi. Sudah seharian dia di dalam kamar. Siapa yang tahu dia sedang apa? Apa dia melakukan hal konyol lagi? Itu Tidak tidak mungkin. Tang, buka pintunya. Tang. Bos, buka pintunya. Kakak Feng, diangkat tidak? Tang. Teleponnya tidak diangkat. Apa mungkin dia akan bunuh diri? Oh, apa perlu kita lapor polisi? Kalian tunggu di sini ya. Kak Feng, berikan kartu pembersih kamar padaku. Iya. Jianyu, kau mau kemana? Kau mau apa? Aku ingin menolong orang. Terjadi sesuatu dengan Tang. Menolong orang? Ada apa? Terjadi sesuatu dengan Tang. Aku ingin menolong. Hei, kau mau apa? Kartu kamarnya ada di bawah. Aku ingin turun ke bawah. Kau tenang dulu. Akan kubantu kau turun. Iya, baiklah. Kau buka pintu dari dalam. Aku masuk dari luar ya. Baiklah. Bos, buka pintunya. Buka pintunya, bos. Bagaimana? Tetap tidak dibuka Tidak ada pintunya. orang. Tang. Biar aku saja. Apa yang sedang kalian lakukan? Bos, kami mengkhawatirkanmu. Kau tidak apa-apa. Bos, Sudah. Apa yang kalian lakukan? Aku tadi sedang di gudang. Kenapa bawa gergaji listrik? Mau menggergaji pintunya? Oh, tidak. Tang, dengar. Tadi kami sempat mendengar suara teriakan dari kamarmu. Oh, Kami tidak tahu apa yang terjadi, jadi baru ingin membongkar pintu. benar. Benarkah? Siapa kau? Aku kesini untuk membuka pintu. Buka pintu. Dia. Bukankah tadi kau bilang ingin menolong bos, Tang? Iya kan? Sudah menjadi kenyataan. Aku tidak bisa melindungi Hotel Kwan Mei. Jadi, kalian tenang saja. Aku tidak mungkin melakukan tindakan konyol.
Iya. Sekarang pergilah. Bubar, bubar semuanya, bubar. Ayo. Bubar. Kalau begitu, aku pergi juga ya. Ayah, minumlah obatnya. Baik, taruh di situ. Junhao, kenapa kau ingin memajukan waktu untuk pembangunan Kuanmei? Ayah, apa ayah pernah mendengar? Orang lain menyelesaikan sesuatu butuh waktu 10 menit. Sedangkan kita hanya 2 menit. Kita punya kehidupan 5 kali lipat dari orang lain. Junhao, kau terlalu radikal. Jika ini diketahui oleh media, belum lagi membutuhkan banyak daya untuk krisis hubungan, pergerakan harga saham, dan juga berita buruk oleh media akan membuat perusahaan kita merugi. Tenang saja, Ayah. Aku tidak akan melakukan hal yang tidak pasti. Yang ayah khawatirkan, terlalu muda, terlalu ingin maju. Jadinya kau dapat masalah. Chang Minhan dari dulu selalu ingin merebut kedudukanmu saat ini. Ayah berharap kau tidak pernah memberikan kesempatan kepadanya. Ayah, minumlah. Ada apa? Tidak ada apa-apa, tidak ada apa-apa. Bicara soal pekerjaan di rumah lagi. Kau ini, kalau perusahaan sudah diserahkan pada Junhao, kau jangan khawatir lagi. Halo semuanya. Maafkan aku terlambat. Maafkan aku. Waktunya sudah tepat. Ayo makan. Ya, ayo Junhao, kita Ayo. makan. Ayo, Ayah. Oh ya, kami sudah lama menunggumu. Ayo. Makan yang banyak, Yunyi. Yunyi, jika kau ingin kerja di perusahaan, ayah bisa atur. Kenapa harus ikut interview segala? Saat kau bekerja di perusahaan HT, sudah sebagai direktur kreatif. Ini malah dalam perusahaan sendiri hanya sebagai manajer kecil. Junhao, besok sampai di kantor, carikan jabatan yang cocok buat Yunyi. Ayah, Ibu, kalian tidak perlu khawatir. Aku hanya ingin mencoba kemampuanku sendiri. Itu benar. Yunyi tegas dan berkemampuan. Aku percaya sebentar saja dia akan naik jadi direktur. Manajemen Sunwell sangat baku. Siapapun harus melewati percobaan yang ketat baru bisa naik pangkat. Begitu juga kau. Baik, GM San. Ayo, Ayo, makan lauknya yang banyak. ini, cucian makan yang banyak ya. Kau pindah saja tinggal di sini lagi. Lebih baik tinggal bersama keluarga. Ibu, jangan membujuk cucian lagi. Sejak dari kuliah dia sudah tinggal di luar. Dia sudah terbiasa hidup sendiri. Lagi pula dia sudah punya pacar. Sangat mudah untuk hidup di dunia 2 orang kan? Kau sudah punya pacar? Belum. Jika sudah, pasti akan kuberitahu kalian. Sebenarnya, hari ini kami memanggil semuanya berkumpul karena kami akan mengumumkan satu hal yang penting. Benar kan? Junhao, Yunyi, hari pertunangan kalian berdua, ayahmu dan aku sudah menentukannya pada bulan depan. Selanjutnya giliranmu ya, cepat. Aku ucapkan selamat ya. Ayo, ayo angkat gelasnya. Ya, ayo. Selamat. Selamat. Aku tidak ingin menikah dengan Junhao.
Lebih tepatnya, aku sekarang masih belum ingin menikah dengannya. Ini ada apa? Aku bantu Bibi Lin mengambil kuahnya. Anak ini... Ini? Kau pikir aku anak usia 6 tahun? Tidak peduli 6 tahun atau sekarang. Bagiku, kau tetaplah kau. Setiap kali suasana hatiku tidak baik, pasti kau yang membujukku. Sebenarnya Chun Hao juga peduli padamu. Cuma dia terlalu kaku. Tidak tahu cara mengungkapkannya. Aku hanya merasa hubunganku dengan Chun Hao baru saja akan dimulai, tapi sudah ada di ujung tujuan. Kau lebih peduli prosesnya, tapi bukan hasilnya. Benar kan? Apakah itu terlalu serakah? Apa salahnya serakah jika sebagai pacar? Hanya kadang-kadang, pria kaku seperti dia tidak mengerti kode, karena mereka tidak peka. Karena di otaknya hanya ada pekerjaan. Kita semua tahu dia sangat termotivasi. Tapi dunia dia juga sangat polos. Hanya kau dan perusahaan. Kau harus tahu, sejak kecil sampai sekarang dia tidak pernah memandang wanita lain sekalipun. Ternyata kau lagi. Apa kau sudah memakai baju? Kau tidak akan tahu jika kau tidak melihatnya. Lihat. Ini kopi untukmu. Terima kasih sudah membantuku. Sama-sama. Ada apa lagi? Apa kau ingin pergi jalan-jalan? Aku pemandu wisata, jadi aku bisa membantumu. Aku lebih suka jalan-jalan sendiri. Kau boleh jalan-jalan dulu denganku. Sebagai ucapan terima kasihku. Kali ini gratis. Gratis? Tapi dari dulu aku tidak pernah membayar pemandu wisata. Pelit sekali. Hei, apa benar gratis? Ya, tentu saja gratis. Ini kopinya. Apa mau ditambah dengan gula? Boleh. Bos Tang, apa kabar? Baik. Direktur Su, apa kabar? Baik. Ini Van dari Departemen Pengembangan. Halo, Bos Tang. Halo, Manajer Van. Ayo, silahkan masuk. Baik. Ayo.
bukan dari Sunwell. Kenapa mereka ke sini? Ayo kita lihat, kita lihat. Oh, ayo. Bos Tang, ini kompensasi yang diberikan oleh Sunwell. Coba kau lihat. Direktur Su, aku minta maaf untuk masalah kemarin. Tapi aku bukan masalah uang. Aku hanya ingin melindungi Hotel Kuan Mei. Bos Tang, aku mengerti perasaanmu dengan Hotel Kuan Mei. Tapi sekarang kau tidak ada pilihan lain. Sesuai perjanjian, setelah pemberitahuan tertulis secara formal, kami berhak membongkar paksa. Tetapi kami tidak melakukannya. Kompensasi 2 juta yuan ini juga harga tertinggi yang diberikan oleh Sunwell. Kau boleh mengambil uang ini untuk membayar seluruh gaji karyawanmu yang terhutang dan juga bisa membeli rumah baru lagi. Kalau kau tidak bisa melepaskan Kuan Mei, tunggu Sunwell menyelesaikan tempat tinggal. Kau boleh membeli tempat tinggal di Kuan Mei. Oh, apa kau dengar? Ada rumah baru. Rumah kau ini tidak punya cerita. Dan juga tidak punya nyawa. Ini hanya campuran baja dan semen. Tapi desa nelayan Kuan Mei juga tertinggal. Jika kau sungguh cinta dengan Kuan Mei, coba pikirkan lagi. Bagaimana cara membuat Kuan Mei jadi lebih baik? Kalian kasih aku waktu. Aku akan pikirkan baik-baik. Bagaimana ini? Biar dia pertimbangkan. Kalau dia setuju, dia akan dapat banyak uang. Iya, benar. Kau mengerti? Baik, aku beri kau waktu seminggu lagi. Kalau dalam seminggu kau tidak menandatangani perjanjian ini, pembongkaran Hotel Kuan Mei akan tetap dilakukan. Kalau begitu aku pamit dulu. Mereka keluar. Ayo, ayo, ayo. Bos, 2 juta yuan. Kau akan kaya. Bos, kalau begitu kami akan dapat pesangon besar, iya kan? Iya benar. Lihat ini. Aku tidak akan menerima uang ini. Cincin ini dinamakan cinta sejati. Dia akan mengikat erat di jari hanya pada saat cinta sejati sungguh datang. Benarkah? Bagaimana? Kau tidak percaya? Oh, tidak. Aku sangat suka dengan cincin ini. Suatu hari nanti, kau pasti akan percaya. Yunyi, masih saja bekerja keras. Karena aku ingin lebih memahami desa nelayan Kuan Mei, secepatnya memahami proyek ini. Lalu, baru bisa membantu Junhao. Kenapa datang ke sini? Di mana Tawe? Aku datang untuk berkencan dengan Yunyi. Untuk apa ajak dia? Kencan? Ya, berkencan sambil memeriksa kerjaan. Sekali lempar dapat 2 burung. Oh, kau ingin memeriksa pekerjaan sambil sekalian berkencan? Dia hanya ingin berkencan denganmu. Pria kaku malu untuk mengatakannya. Baiklah, aku tidak ingin mengajari kalian. Gunakan hati. Aku pergi dulu. Buah segar, harga normal. Hei, tunggu sebentar.
Adik kecil, balon terbang itu milikmu. Benar? 2 orang. 2 orang 1.000 yuan. Sudah kubayar? Antri. Antri? Tidak ada orang sama sekali. Kenapa harus antri? Terkumpul 4 orang, baru terbang. Kalau mau sekarang, juga boleh. Bayar lagi 1.000 yuan. Sudah kubayar? Nah, di sana. Ayo. Kincir angin ini dibangun baru-baru ini. Dulunya di sini memiliki kincir angin. Kau bilang kincir angin? Bukankah itu hanya ada di Eropa? Benar, 100 tahun lalu ada seorang misionaris Spanyol yang pernah mengunjungi desa nelayan Kuanme. Untuk mempermudah hidup nelayan, dia mencari orang untuk membangun sebuah kincir angin di sini. Semua orang berterima kasih padanya. Meskipun sekarang warga tidak perlu lagi menggiling padi. Namun dalam cerita, semua orang sangat merindukannya. Untuk mengenangnya, kami sengaja mendirikan sebuah kincir angin di sini. Bagaimana? Bukankah ini spesial dan cantik sekali? Ternyata desa nelayan Kuanme memiliki banyak sejarah. Oh iya, tentu saja. Apa kau haus? Sedikit. Apa di sekitar sini ada toserba? Aku ini toserba bergerak. Tunggu ya. Ini teh bunga ya yang aku siapkan untukmu. Cobalah. Bagaimana? Lumayan. Ini biasanya aku jual 80 yuan per botol. Kali ini aku kasih gratis untukmu. Minum yang banyak ya. Terima kasih. Minum lagi. Bagaimana? Apa kau sadar sekarang untungnya ada pemandu wisata? Sepertinya begitu. Minum lagi. Hari ini kau berbeda. Bahkan ingin naik balon terbang bersamaku. Karena kau suka, jadi aku menemanimu. Kalau aku suka dengan apa saja, apa kau mau menemaniku? Tentu saja. Tapi syaratnya, kau harus beritahu aku apa keinginanmu. Karena aku tidak suka menebak. Ini cincin ini dinamakan cinta sejati. Dikatakan hanya jika cinta sejati yang datang, baru cincin ini akan mengikat erat jarinya. Yunyi, menikahlah denganku. kau harus menyematkannya di jariku untuk membuktikannya. Cincinnya! Jangan khawatirkan cincin itu. Pegangkan yang erat. Ada apa? Tambatannya putus. Putus? Sengcia, cepat lihat balon terbang milikmu. Hah? Gawat, ini gawat. Kami di sini selain punya kincir angin juga ada hutan hantu dan pulau lumba-lumba. Ada banyak tempat yang menyenangkan. Aku bisa membawamu ke sana. Baiklah. Ada apa? Aku sedang sibuk. Kakak, terjadi sesuatu yang buruk. Tambatan balon terbang terputus. Di atas ada 2
sekarang. Apa? Oh, ya aku akan segera ke sana. Maaf ya. Ada masalah yang mendesak. Kau jalan-jalan dulu sendirian. Oh ya, selesai minum, ingat kembalikan termosnya. Rumahku ada di Toser Bauan, datang juga ya. Apa yang kau tertawakan? Bagiku ini merupakan petualangan romantis dan juga terheboh. Yunyi, nyawa kita hampir saja melayang. Malah kau bilang romantis. Kenapa? Junhao, menurutmu apakah ini kesempatan dari Tuhan untuk membuktikan hati kita berdua yang sebenarnya? Saat balon terbang itu jatuh, aku merasa diriku sangat dilindungi olehmu. Junhao, aku merasa kau mencintaiku. Aku setuju. Kau setuju apa? Aku setuju menikah denganmu. Tapi cincin itu sudah hilang. Tidak apa-apa. Cincinnya sudah ada di dalam hatiku. Sejak saat itu, aku tidak ragu lagi. Aku mencintaimu. Dingin tidak? Angin sepertinya agak kencang. Kau tunggu di mobil saja. Aku cari dulu pemilik balon terbang itu. Wah, sepertinya ini sangat berharga. Kau... berhenti. Hei. Dasar pembohong. Kau berbohong dengan menulis surat hutang palsu. Bayar uangnya, ayo cepat. Aku lupa memberitahu Tawe. Surat utang yang kuberikan itu asli. Nomor teleponnya juga asli. Aku hanya lupa memberitahu pemilik teleponnya. Dia akan membayarnya. Kau kira aku akan mempercayaimu lagi? Kalau bukan karena kau tidak bisa dipercaya, aku pasti sudah membeli kembali piano ibuku. Kau lepaskan dulu. Bayar dulu baru aku lepaskan. Bayar dulu. Lepaskan dulu. Tidak mau. Jangan bergerak. Halo, Sang Che. Balon terbangnya jatuh di pantai. Harusnya mereka baik-baik saja. Balon terbang itu milikmu? Sudah dulu ya. Rumahku punya balon terbang. Di pulau ini hanya ada satu toko. Lalu apa hubungannya denganmu? Bayar uangnya. Kau tahu balon itu hampir menghilangkan nyawaku? Apa
kau sudah pernah menaikinya? Sudah. Bukan hanya naik saja, tapi pernah jatuh. Orang seperti kalian hanya membiarkan tamu naik tanpa memeriksa keamanannya. Tindakan kalian harus dipertanggungjawabkan secara pidana. Itu hanya kecelakaan saja. Lagi pula, bukankah kau tidak apa-apa? Kalau tidak, aku kembalikan uangmu saja ya. Salah. Kau masih hutang 8.500 yuan. Mau apa? Lapor polisi. Kakak, kita bisa bicarakan baik-baik kan? Bukankah aku bilang akan mengembalikan uangmu 500 yuan ya? Cukup tidak? Aku tidak pernah melihat orang yang tidak tahu malu seperti dirimu. Tidak punya batas hanya karena uang. Kau yang tidak tahu malu. Aku niat baik menolongmu, memberikanmu pakaian, lalu kau membohongiku dengan menulis nomor palsu. Apa hati nuranimu tidak terluka? Tidak sakit hatimu itu? Hah. Lagi pula, balon terbang kami tidak pernah mengalami kerusakan. Begitu kau naik, malah rusak begini. Pasti kau yang merusak tali pengikatnya ya, agar ada alasan untuk memerasku. Katakan, siapa yang demi uang jadi tidak ada batasnya? Ayo, katakan. Dari mana kau dapat cincin itu? Ini milikku. Kau berani sumpah itu milikmu? Aku menemukannya, jadi ini milikku. Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Kembalikan cincin ini. Apa yang kau lakukan? Apa? Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Kau merampokku. Kalau kau suka simpan saja. Aku paling tidak suka barang yang sudah pernah dipegang orang lain. Apalagi olehmu. Dasar pembohong kau ya. Jangan sampai aku melihatmu lagi. Bikin emosi saja.注定你我的距离，忽而逃避，忽而又靠近，两颗心偷偷交换日记，属于彼此。